Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami tentang Sustainable Women Entrepreneurship Ecosystem in Digital Era. Baik, sahabat UMKM, kita akan tetap melanjutkan part ketiga ya dari hasil Dead Research video-video yang sesi yang kemarin-kemarin. Nah, di dalam video ini kita akan membahas sama terkait dengan teman-teman penting ya di dalam desk riset yang telah dilakukan untuk memahami bagaimana perempuan tetap berwirausaha, beradaptasi dan juga berkembang di era digital saat ini. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi, tentunya saat ini beberapa pengusaha perempuan itu harus dapat mengambil manfaat dari perkembangan ini gitu ya, sekaligus juga memenuhi tanggung jawab ganda mereka sebagai ibu rumah tangga dan juga kontributor ekonomi. Nah, teknologi itu dapat membantu dan juga berguna untuk pemasaran digital bagi beberapa pengusahaan perempuan. Dan ini juga telah terbukti berdampak baik pada pertumbuhan penjualannya. Nah, menurut temuan studi yang dilakukan oleh United Nations Women di tahun 2020, sekitar 52% wanita menjual barangnya itu di internet ya. Jadi persentase penggunaan internet untuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan dalam usaha kecil itu ada sekitar 68%, yaitu 12% lebih banyak dari persentase yang dikelola oleh laki-laki, yaitu sekitar 52% ya. Nah, dalam perayaan Hari Kartini di tahun 2021, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak mengatakan bahwa perluasan akses perempuan terhadap teknologi informasi ini merupakan hal terpenting yang dapat dilakukan. Nah, pencapaian isu prioritas pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha itu hanya dapat dicapai jika perempuan memiliki ketahanan terhadap perubahan zaman yang cepat gitu ya. Nah, perlu diberikan pemahaman bahwa pemahaman dan kemampuan lah ya kepada pengusaha perempuan ya mengenai penggunaan teknologi terkini, karena hal ini sangat penting ya untuk mencapai tujuan tersebut. Perlu saja diberikan pemahaman dan kemampuan kepada pengusaha perempuan mengenai penggunaan teknologi terkini. Dalam kebanyakan prosedur bisnis, kematian atau kegagalan bisnis adalah kejadian yang sangat umum. Salah satu penyebab kegagalan adalah metode perencanaan yang tidak tepat yang digunakan untuk membangun bisnis dan produk misalnya. Nah, ada satu istilah yang namanya lembah kematian. Nah, lembah kematian ini adalah tahap dalam proses yang sering disebut dengan nama itu ya. Nah, fase ini biasanya berakhir pada saat sebagian besar pengusaha itu mencapainya, dan itu berlaku untuk perusahaan yang baru didirikan serta bisnis yang telah beroperasi untuk waktu yang cukup lama. Nah, fakta menunjukkan bahwa saat ini seringkali jarang dipahami oleh pengusaha pemula atau lama, yang merupakan salah satu dari banyak alasan mengapa banyak pengusaha akhirnya gagal total ya. Nah, ketidaktahuan adalah penyebab utama kegagalan melawan lembah kematian, atau lebih disingkat atau lebih istilahnya itu lebih dikenal sebagai Valley of Death ya. Nah, orang-orang mencoba memulai bisnis mereka sendiri tetapi ditakdirkan untuk gagal di lembah kematian atau di Valley of Death karena mereka tidak menyadari tahapan kuncinya gitu ya. Nah, penting juga untuk dapat membuat perkiraan yang akurat tentang keadaan bisnis baik saat menurun maupun juga saat pulih gitu. Fakta menarik bahwa selain pesatnya perkembangan teknologi, angka kematian
Akibat kegagalan melewati lembah kematian atau valley of death pada usaha mikro, kecil, dan juga menengah, terutama pada 3 tahun pertama, itu merupakan rata-rata 50/50%. Hal ini terutama berlaku pada tahun pertama ya, setelah operasinya gitu. Nah, tingkat kematian di kalangan UMKM itu turun dari 60% menjadi antara 30% dan 40% setelah 3 tahun pertama dalam operasinya. Nah, ini adalah peningkatan yang signifikan. Lembah kematian atau valley of death ini mengacu pada periode waktu yang harus ditunggu oleh seorang wirausahawan gitu ya, antara merebut peluang dan juga meluncurkan bisnisnya. Nah, hal ini disebut sebagai lembah kematian, bukanlah sesuatu atau bukanlah satu-satunya hal yang dapat menyebabkan kegagalan sebuah korporasi. Kesulitan perempuan memiliki usaha dan misalnya dalam mengelola perusahaannya menghadirkan tantangan yang mungkin saja lebih menyulitkan mereka untuk mempertahankan motivasi mereka, misalnya dalam proses perluasan jaringan profesional dan juga dalam meningkatkan ukuran perusahaan mereka gitu, khususnya di wirausaha perempuan. Kurangnya sumber daya, kurangnya pengalaman dan manajemen bisnis, misalnya kurangnya pengetahuan dan keterampilan bisnis, kurangnya kepercayaan diri, penghindaran resiko, kurangnya dukungan sosial, dan juga konflik antara pekerjaan dan rumah tangga adalah beberapa kendala dan tantangan yang sering sekali dihadapi dan dirasakan oleh pengusaha perempuan ya, jika dilihat berdasarkan kualitas usahanya misalnya gitu. Nah, tantangan lain juga termasuk konflik ya antara pekerjaan dan rumah tangga misalnya, serta banyak lagi kendala lain yang memang diyakini berdampak pada wanita atau perempuan pemilik usaha yang memang kurang berpengalaman dalam menjalankan perusahaannya. Temuan yang berbeda dalam survei lain menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha perempuan yang tidak mampu mempertahankan usahanya selama 5 tahun beroperasi. Namun, mayoritas usaha yang dibangun oleh perempuan masuk dalam kategori mikro dan kecil, sedangkan laki-laki tetap mendominasi kategori usaha menengah dan juga besar. Nah, hal ini dikarenakan perempuan memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan laki-laki dalam mengelola UMKM yang memiliki peluang untuk bertahan misalnya gitu. Nah, khususnya selama 2 tahun pertama operasi. Nah, kemungkinan kegagalan usaha yang dijalankan oleh perempuan itu secara signifikan lebih tinggi. Padahal ya, nah pernyataan ini juga didukung sebetulnya oleh temuan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa sekitar 69,5% itu perusahaan yang dijalankan oleh perempuan itu hanya bertahan selama 3 tahun pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa bisnis yang tersisa itu tidak dapat berkembang gitu ya. Nah, penelitian ini sangat penting dilakukan dalam rangka mempersiapkan generasi penerus perempuan wirausaha, khususnya generasi Z gitu ya, agar mampu mempersiapkan diri untuk siklus lembah kematian di dalam kewirausahaannya. Mengingat bahwa angka kematian usaha mikro, kecil, dan juga menengah yang relatif tinggi ya, terutama dalam 3 tahun pertama beroperasi, penelitian ini juga sangat penting sebetulnya dilakukan meskipun menghadapi moralitas dan juga tantangan lain dalam industrinya gitu. Nah, perusahaan telah berhasil tetap menguntungkan. Nah, memiliki model yang tepat untuk keberlanjutan bisnis adalah salah satu dari banyak hal yang dapat dilakukan ya untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan di pasar. Nah, oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi model keberlanjutan bisnis yang memang dapat digunakan oleh pemilik bisnis ya, khususnya pemilik bisnis perempuan di era digital modern gitu. Nah, khususnya di tingkat perusahaan mikro dan kecil. Nah, dalam rangka pengembangan model untuk kelangsungan hidup jangka panjang, perusahaan
ini akan melanjutkan melalui beberapa tahap. Misalnya langkah pertama itu adalah mengidentifikasi dan juga memetakan model bisnis dengan mempertimbangkan 9 elemen bisnis, misalnya gitu kan, yang tentunya pasti berbeda, yang termasuk dalam kanvas model bisnis atau kita lebih kenal sebagai sebutan BMC gitu ya. Dimana di dalam BMC itu juga kan kita ada ada elemen-elemen ya yang memang perlu dipahami dan juga perlu dianalisis, seperti misalnya ada elemen segmen konsumen, proposisi nilai, atau misalnya customer segment, value proposition, kemudian juga ada customer relationship, ada channel, ada key partnership, ada key activity, misalnya ada key resources, ada analisis finansial terkait cost structure dan juga revenue stream gitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini adalah aktivitas-aktivitas utama yang memang perlu sekali digambarkan dalam proses perencanaan bisnis, baik itu bisnis baru yang akan dimulai atau yang akan dieksekusi, maupun pengembangan bisnis yang memang sudah dieksekusi. Kesembilan komponen ini dipandang mampu mewakili aspek-aspek perusahaan yang dianggap signifikan, baik belum selesai maupun yang sudah selesai sebelumnya gitu ya. Nah, penciptaan proyeksi wirausaha perempuan ideal untuk operasional bisnisnya ke depan itu didasarkan pada penggambaran 9 komponen dalam kanvas model bisnis ini yang tentunya bisa dipegang oleh para narasumber. Nah, atas dasar fenomena perempuan memulai usaha sendiri, para narasumber dan juga proyeksi perempuan ideal memulai usaha sendiri di masa depan tentu saja akan menimbulkan kesenjangan. Hal ini dilakukan agar dapat dilihat faktor-faktor apa sih sebetulnya yang mempengaruhi usaha perempuan yang tidak mampu untuk tetap beroperasi. Selain itu, pesatnya pertumbuhan jumlah perempuan yang menjalankan usaha sendiri dan juga tantangan yang telah diuraikan sebelumnya yang dihadapi pengusaha perempuan dalam menjalankan usahanya menunjukkan perlunya pengembangan atau penerapan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemilik bisnis perempuan mungkin tidak memiliki akses ke teknik efektif menguntungkan ya. Akibatnya kondisi yang ada saat ini menyebabkan usaha perempuan itu hanya bisa eksis dalam skala mikro kecil atau bahkan informal sifatnya. Nah, model bisnis yang berkelanjutan itu dikembangkan dengan menggunakan tolak ukur yang diturunkan dari keadaan optimal di mana pemilik bisnis perempuan itu akan dapat menjalankan usahanya di masa mendatang serta kekurangan yang telah ditemukan tentunya gitu. Nah, model bisnis yang efektif adalah yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha perempuan dan berdampak pada implikasi bisnis pengusaha perempuan itu sendiri. Nah, ini adalah model bisnis yang dianggap efektif. Nah, oleh sebab itu perguruan tinggi ya itu merupakan sarana atau wadah untuk menghasilkan riset-riset yang efektif, riset-riset yang aktual, riset-riset yang realistis gitu ya. Nah, tinggal bagaimana perguruan tinggi itu bisa membahasakan hasil-hasil temuan tersebut agar dapat diadopsi ya, agar dapat diadopsi oleh masyarakat umum terutama oleh para pelaku usaha UMKM yang notabene membutuhkan model-model, membutuhkan strategi-strategi, membutuhkan hasil novelty dari penelitian-penelitian yang sudah dihasilkan oleh perguruan tinggi. Nah, oleh sebab itu ini tugas penting bagi perguruan tinggi bagaimana membuat atau memfasilitasi atau menjembatani atau justru membuat kerangka
bahasa yang memang nanti bagaimana caranya hasil-hasil temuan itu justru akan mampu dan akan bisa diadopsi dan mudah dipahami oleh para pelaku usaha, baik itu laki-laki maupun perempuan di Indonesia. Baik, sahabat UMKM, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Dex Research dari penelitian saya di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kewirausahaan perempuan di part-part yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.